Soal yang ke-24. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan menyebarkan dakwah Ustaz dan memberkahinya. Amin. Saat imam membaca qunut witir di salat tarawih, apakah kita mengangkat tangan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'da tarawih di malam ke-15 dari bulan Ramadan bertepatan 25 Maret 2024, maka alhamdulillah kita telah melaksanakan sunnah yang dulu salaf melaksanakannya dari athar Ubay ibni Ka'ab dan dari athar Ibnu Umar, yang keduanya bisa naik kepada derajat hasan li ghairih atau sahih, bahwa Nabi Muhammad bahwa Ubay dan Ibnu Umar dulu melaksanakan kunut al-witr di dalam salat tarawih pada pertengahan dari bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tadi kita telah melaksanakannya di Ma'had Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Dan sekarang pertanyaan kita jawab insyaallah. Maka soal menanyakan perihal tentang kunut al-witr di dalam salat tarawih. Apakah imam dan makmum mengangkat kedua tangan atau tidak? Al-jawab, la yarfa'ul yadain fi du'a kunutil witr, tarku raf'il yad fi kunutil witr. Maka jawabnya adalah meninggalkan kedua tangan kita untuk tidak mengangkat di saat kunutul witr fi sholati tarawih. Fabaqiya ma'ana dalil, wa daliluhu kama jaa fi sahihain an Anas ibn Malik qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayaduhu au hatta yura bayadu ibtaihi. Maka pendalilannya datang kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, di dalam salat tidak pernah mengangkat kedua tangannya fi syai'in. Fahuna kalimat syai'in nakirah bitanwin wa huwa ya'ti bisiyaq an-nafi, la yarfa'u ay nafi, tidak mengangkat. Fi syai'in ay fi syai'in min salatihi min ay du'a. Maka Nabi tidak pernah mengangkat dari segala sesuatu dari doa. Itu maknanya. Syai'un nakirah fi siyaq an-nafi yufidul umum. Maka tidak pernah mengangkat dalam berbagai doa min du'aihi illa wa huna exception, pengecualian al-istithna fi mada fil istisqa. Ma makna al-istisqa? Dia adalah salat meminta hujan. Maka di dalam salat meminta hujan, Nabi mengangkat kedua tangan. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Bahwa Nabi di saat melaksanakan doa istisqa, doa meminta hujan, maka Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih dari dua ketiak Nabi. Fahada daliluna bi anna lafadz la yarfa'u yadayhi fi syai'in fa makna syai'in fi kulli du'a. Fadakhala salatu tarawih wa kunutil witr
Allahumma hdina fiman hadait bidun raf'i al-yad. Tarku raf' al-yad fi kunutil witr. Fabaqiya hunaka ta'ifatun man qala bi raf'il yadain. Maka di sana ada beberapa kelompok yang mengatakan untuk mengangkat tangan, dan mereka beristidlal dari beberapa hadis dan athar. Walakin idza raja'na yarji al hadis sahih walakin ghairu sharih au sharih walakin ghairu sahih. Faminal adillah wala budda min insaf. Maka kita di dalam khilaf la budda li syakhsin likai kubila da'watuhu wa likai burika fi da'watihi lama huwa ya'ti bi al-ikhtilaf minal ulama faminal insaf an ya'tiya bi aqwalin minal ulama minal khilaf. Wa ma'adalik bidzikri adillatihim. Hada daliluna wa hada daliluhum. Summa ba'da dzalik tarjih aina rajih. Fa fi hadhil mas'alah ma'ruf an-nas yanqasimu ila qismain. Aglabiyah yarfa'una al-aidi wa hada indal awam waladina yarau bidzalik aglab minal awam wa ba'du ahlul ilm la yarfa'u aydiyahum. Fa idan fi hadzal bab lazim al insaf. Aina daliluna? Daliluna fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Anas. Kana Rasulullah la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Faidan yustasna bil istisqa faidan dakhala fi kulli du'a fi kunutil witr hina yusalli tarawih faidan yadkhuluhuna aidha kalimat fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa, sehingga tidak mengangkat kedua tangan di dalam salat tarawih dan berbagai doa-doa di dalam salat kecuali doa al-istisqa rafa al-yad hatta yura bayadu ibtaihi, sampai Nabi terlihat putih dari ketiaknya. Wa baqiya mas'alah, di sana ada syubah, di sana ada syubhat dari orang-orang yang beristidlal mengangkat kedua tangan. Awalan qad jaa fi riwayati Muslim an Tsabit an Anas qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtihi. Ungdur ala lafaz. An Anas, raaitu, aku melihat bahwa Nabi mengangkat kedua tangan fi du'a, di saat berdoa di dalam salat, hatta yura bayadu ibtihi, sampai terlihat dari ketiaknya yang putih. Hada daliluhum fi riwayati Muslim. Famada nujib, kaifal jawab, bagaimana jawabnya? Naqul al murad as-salahuna fil istisqa wa laisa fil witr. Jawabnya bahwa hadis Muslim ini menceritakan seperti di hadis yang kita tadi berdalil muttafaqun alaih, al murad yang diinginkan salat di sini salat istisqa, bukan salat fil witr. Maka kita katakan la budda an ta'rifu idza ja'at al ahadits mukhtasarah fa mahmulatu ala al ijmal au ala riwayah at-tiwal
Fanaqul hada al hadis alladhi fi Muslim min riwayah al mukhtasarah. Dzukira huna Anas yara Nabi yarfa yadayhi fi du'a. Fi du'a mada lam yudkar huna lafaz al istisqa. Tidak disebutkan salat istisqa. Kata Anas, aku melihat Nabi salat mengangkat kedua tangan. Kita katakan itu riwayat yang panjang menjelaskan salat istisqa. Sanadnya sama, hadisnya sama fi sahihain, namun di riwayat Muslim mukhtasarah biduni dzikr fil istisqa. Idzan kembali kepada kaidah riwayah al-mukhtasarah mahmulatun ala riwayah al-muktamilah. Maka kaidah di dalam ilmu hadis dan ilmu usul bahwa jika ada hadis yang pendek kemudian ada hadis yang panjang, maka hadis yang pendek ini dibawa maknanya kepada hadis yang panjang dan dijelaskan di hadis yang panjang. Maka jika kita kembali kepada hadis riwayat Muslim yang pendek ini, kata Anas, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangan di saat sholat. Naqul hadhihi riwayah al-mukhtasarah, ini adalah riwayat yang pendek dibawa kepada makna yang panjang. Apa yang panjang? Fi sholatil istisqa. Diartikan ini di sholat istisqa. Falaisa naqul, ini adalah hadis di dalam sholat tarawih. Maka dari mana pemahaman yang jauh diartikan, diterjemahkan dan difahami kepada sholat at-tarawih? Maka kaidah di dalam ilmu riwayah, di dalam ilmu hadis, jika datang hadis yang mukhtasarah kemudian dia itu dibawa kepada hadis yang muktamilah, dibawa kepada hadis yang sempurna, bukan dicari-cari, oh ini hadis yang pendek dimaknakan kepada hadis yang jauh. Maka di sini jawabannya, hadis yang pendek di riwayat Imam Muslim bahwa Anas melihat Nabi mengangkat kedua tangan di salat apa hayo? Di salat istisqa. Tidak dilarikan kepada salat witir, di salat tarawih, karena jauh maknanya. Maka inilah jawaban kita. Maka kita katakan bahwa riwayat Muslim sanadnya sahih, namun hadis ini mukhtasarah sehingga maknanya dimaknakan kepada hadis yang muttafaqun alaih yang panjang. Maka dijelaskan di sahihain dari jalan Qatadah an Anas, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Maka inilah riwayat yang panjang dan ini riwayat yang menjelaskan. Dan bahkan kita bisa membantah dari riwayat Imam Muslim tadi yang mukhtasarah. Kita sebutkan, padahal di sana pun datang riwayat dari sahabat yang lain. Maka ini juga bantahan kepada mereka. Dari siapa sahabatnya? Bukan dari Anas. Tadi kamu beristidlal dengan hadis Anas yang mukhtasarah. Maka di sini kita katakan ada hadis yang lain selain dari hadis Anas. Siapa? Hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad serta Ibnu Rahaweh, yang sanadnya bertumpu, kulluhum min tariq Al-Mu'tamir ibni Sulaiman. Haddatsana Abi an Barkah an Bashir ibni Nahiq an Abi Hurairah. Maka di sini Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman imam. Haddatsana Abi ay Abul Mu'tamir huwa Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi thiqah. Wa kadzalika Al-Barkah huwa Abul Walid Al-Basri thiqah. Maka semua rijalnya thiqat an Abi Hurairah. Intabihu an Abi Hurairah laisa an Anas. Mada qala Abu Hurairah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta ura bayada ibtaihi. Qala Abi wa huwa Abul Mu'tamir la adunnuhu illa fil istisqa. Maka di sini dijelaskan oleh Abul Mu'tamir Sulaiman ibnu Tarkhan, seorang yang faqih perawi hadis ini, bahwa di sini dalam salat istisqa.
Di sini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan di dalam hadis Abi Hurairah sama seperti hadis Muslim, Nabi mengangkat kedua tangan. Maka ditafsirkan di sini di dalam salat istisqa. Maka hadis Abi Hurairah ini juga menjelaskan bahwa riwayat Anas yang ada di Sahih Muslim Mukhtasarah itu dibawa kepada riwayat muktamilah. Bahwa yang diinginkan di sini adalah dalam keadaan mukhtasarah, sehingga harus dibawa kepada muktamilah. Maka selesai dari permasalahan hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari syubhah mereka juga yang mengatakan mengangkat tangan, min adillah haula alladhi yaqulun bi raf'il yad. Ja'at riwayah an Tsabit an Anas ibn Malik fi qissatil qura. Al-an intahaina min qissati salatil istisqa. Walakin al-an hum istadallu bi qunut an-nazilah. Kaifa kana Rasulullah SAW fi qunut an-nazilah. Wa hadhil qissah fi sahihain. Asluhu fi sahihain. Kaifa kana Rasulullah SAW yad'u ala qabail minal Arab kari'lin wa dakwan wa usailah hum khanu Rasulullah SAW hina yaqtuluna ashabahu faidan yad'u alaihim Rasulullah Allahumma al'an kada Allahumma al'an kada wa yad'u ala ri'lin wa dakwan wa usailah minal qabail Arab alladina khanu yang berkhianat kepada Nabi. Fahadal ma'ruf al-qissah fi sahihain fi kunut an-nazilah, di kunut an-nazilah. Maka di sini mereka yang mengatakan mengangkat tangan, haula alladhi yastadiluna bi raf'il yad inda kunutil witr yastadil bi kunut an-nazilah. Undur kaifa al-an hum yastadilun bi kunut an-nazilah laisa fi kunutil witr wa ma adalik ghalat. An Tsabit an Anas fi qissatil qura wa qatalahum qala fa qala li Anas laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullama shallal ghada rafa'a yadayhi yad'u alaihim yakni ala ladina qataluhum. Hadhihi fi riwayati Tsabit an Anas, memberikan kisah kepada kisah bagaimana doa Nabi di waktu melaksanakan kunut an-nazilah, bukan kunutul witr. Maka Nabi mendoakan keburukan kepada mereka Bani Ri'lin wa Dakwan dengan mengangkat kedua tangan. Allahumma la'anhum, Allahumma qtulhum badada, dan seterusnya. Fa kaifal jawab? Al-jawab hadal hadis ats-tsani min riwayat Tsabit an Anas akhrajahu at-Tabrani wal Baihaqi min tariq Ali ibni As-Saqr wa fi dalail nubuwah min tariq Muhammad ibni Ishaq wa Abu Awanah fi musnadihi min tariq Ja'far ibni Muhammad fa salasatuhum an Affan ibni Muslim an Sulaiman ibni al-Mughirah an Tsabit an Anas. Idan akhrajahu Ahmad min tariq Hisham an Affan ibni Muslim bihadal lafz. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis wa fihi Ali ibni Saqr wa qad qala fihi Daruqutni laisa bil qawi. Wa huwa qad tubi'a aidha bisiqat ka Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Ishaq as-San'ani wa Ja'far ibn Muhammad ibn Syakir. Fahada sanad dhahiruhu sihah kullu rijalhu thiqat walakin mu'al. Wa qad rawa ashabu Anas fi sahihain aw tafarrada bihi fil Bukhari aw fi Muslim wa lam yadhkuru bi raf'il yadain. Hada huwal jawab. Yani al-jawab qad jaa fi sahihain min tariq Qatadah an Anas fi qissati, di dalam kisah
kunut nazilah. Disebutkan di Al-Bukhari dan Muslim, dan berkesendirian Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah an Anas, faqanata syahron yad'u fi subh ala ahya min ahya'il arab ala ri'lin wa dakwan wa usayyah wa bani lahyan wa lam yadhkuru bi raf'il yadain fi sahihain yadhkur hadhil qissah walakin adamu raf'il yad fa fi sahihain dalil. Wa kadalika al-muhadditsun qaddama al-muhadditsun riwayat Qatadah an Anas min Thabit indal khilaf. Fa riwayatu Thabit ya'ti bil qissah kama dzakarna, kami sebutkan tadi di riwayat Thabit dari Anas disebutkan kisah bagaimana Nabi mengangkat tangan. Dan di riwayat muttafaqun alaih an Qatadah an Anas bila raf'il yad. Fahadal an al-khilaf aina rajih Thabit an Anas bi qissati raf'il yad wa ghairu fi sahihain au riwayat Qatadah an Anas arjah, dikarenakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fa aina arjah Qatadah an Anas au Thabit an Anas. Faqad qaddama al-muhadditsun riwayat Qatadah an Anas min Thabit indal khilaf. Di saat terjadi khilaf, maka para ulama aula biriwayati Qatadah an Anas. Falahada qala Abu Dawud asbatan nas fi Anas Qatadah summa Thabit. Qatadah awalan summa Thabit. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi asbatu ashabi Anas Az-Zuhri summa Qatadah summa Thabit Al-Bunani. Idan hada huwa al-ibrah. Maka penyebutan ziyadah min riwayat Thabit laisa biqawi. Wala siyama wa qad taba'ahu Abu Majlis. Man Abu Majlis? Lahik Ibnu Humaid di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa kadalika taba'ahu Muhammad Ibnu Sirin indal Bukhari wa Muslim. Wa taba'ahu Ishaq Ibni Abdullah Ibni Abi Talha wa Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal wa Abu Kilabah wa Anas Ibni Sirin wa Musa ibni Anas wa Abdul Aziz ibnu Suhaib kulluhum yarwuna an Anas. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat tadi, man Abu Majlis an Anas, Muhammad ibnu Sirin an Anas, Ishaq ibni Abdullah bin Abi Talhah an Anas, Asim ibni Sulaiman Al-Ahwal an Anas, wa Abu Kilabah wa Anas ibni Sirin wa Musa ibnu Anas wa Abdul Aziz ibnu Suhaib. 8 orang meriwayatkan dari Anas, semuanya seperti Qatadah, lam yudhkar kana Rasulullah yarfa yadaihi, tanpa menyebutkan dulu Nabi mengangkat kedua tangan. Maka mana riwayat yang sahih? Riwayat Thabit an Anas bi raf'il yadain atau riwayat Qatadah ma'a thamaniyah ala diyarwi an Qatadah fi sahihain au tafarrada bihi Al-Bukhari dan Muslim, semuanya meriwayatkan tanpa menyebutkan mengangkat yarfa yadain. Maka riwayat Al-Bukhari wa Muslim aqwa min riwayati Qatadah was thamaniyah ka Ibni Sirin wa ghairihim. Hada min riwayati Anas faqat. Maka ini dari riwayat Anas fi sahihain aqwa min riwayati Thabit Al-Bunani an Anas bi qissati raf'il yadain wa ma adzalik qad jaa min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhar ghairu Anas. Maka telah datang riwayat yang lain selain dari Anas sahabatnya, man Abu Hurairah. Maka telah datang hadis Abu Hurairah, akhrajahu Imam Al-Bukhari wa Muslim fi qissati hada wa lam yudhkar raf'il yadain. Maka disebutkan dari Abi Hurairah di saat meriwayatkan dari Nabi, qanata ba'da raq'ah fi salati syahron idza qala sami Allahu liman hamidah yaqulu fi kunutihi Allahumma anjil Walid ibnil Walid
Allahumma anji Sulaiman ibni Hisham, Allahumma anji Ayyas ibni Abi Rabi'ah, Allahumma anji mustad'afin al-mustad'afin minal mu'minin, Allahumma shdud wat'atak ala mudor, Allahumma ja'alha alaihim sinin. Wa hada indal Bukhari wa Muslim min sahabi Abi Hurairah walam yudkar biraf'il yadain. Maka datang dari Abi Hurairah tanpa menyebut mengangkat kedua tangan di Sahihain. Maka ini menunjukkan bahwa kisah dari doa kunut nazilah selain dari Anas datang dari Abi Hurairah tanpa mengangkat kedua tangan. Wa kadzalika riwayat Bara ibnu Azib minas sahabah wa Khaffaf ibnu Ima al-Ghifari minas sahabah. Kulluha fi Muslim, datang riwayat di Muslim yang sahih, walam yadhkuru raf'u yadaihi, tidak disebutkan mengangkat kedua tangan. Idan ba'da hada raf'ul yadain fi hadis Anas laisa bithabit. Idan nahnu naqul adilatuhum sahihah fi riwayat Muslim atau fi riwayat ghairu Muslim walakin ghairu sharih. Maka tidak sharih. Sahihah walakin ghairu sharihah. Idan nahnu qad raddaina ala adilatihim. Kemudian telah kita jawab dari dalil mereka. Fabaqiya hunaka ahadits ukhra sahih walakin ghairu sharih. Awalan hadis akhrajahu Imam Muslim an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajul yutilus safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Maka istadalla aidha bihadzal hadits akhrajahu Muslim idan sahih. Fanujib madza? Na'am istidlalukum sahih walakin ghairu sharih. Kaif ghairu sharih? As'alukum billah. Hadzal hadits an Abi Hurairah fi qissati rajul musafir. Hal fi shalah aw la? Di dalam salat atau bukan? Laisa fi shalah. Idan yarfa'u yadain laisa fi shalah nihaiyan. Maka Nabi menyebutkan di sini semua disebutkan seseorang yang mana dia dalam keadaan safar yang panjang, rambutnya gimbal karena tidak pernah keramas, kepanasan terus, dan mengangkat kedua tangan ke langit. Ya Rob, hada huwa syahid. Hum qalu hada dalil bi anna raf'ul yadain fi salati tarawih fi kunut tarawih afdal. Aina dalil hada ash'atha wa akbara yamuddu yadayhi? Naqul ya akhi hadithukum sahih akhrajahu Imam Muslim an Abi Hurairah walakin ghairu sahih. Aish hadhil qissah laysat fi qissati salati tarawih. Ma fi dalil li salati tarawih nihaiyan wala fi dakhil salah hadal an kharijus salah. Maka ini di luar salat, tidak di dalam salat tarawih, tidak sedang dalam keadaan kunut. Dari kunut witir tidak, tetapi dalam keadaan safar mengangkat kedua tangan. Maka ini kita jawab atas mereka seperti itu. Kemudian kadalik hum yastadilun bi hadis sahih an Salman, dari Salman dan derajatnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safra aw sifran. Fa hadal hadits an Salman huwa haditsun sahih ja'a min iddati turuq walakin ma'asihatihi naqul la yujad wajhu dalalah aw naqul dalilukum sahih walakin ghairas sharih. Aina al-an hadal hadits? Hadal hadis an Salman yatakallam fi kharijis shalah
Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min ibadihi ida rafa'a yadayhi ilaihi an yarudahu masifron fahada fi kharijis shalah idan ida anta tad'u khosatan fi hadhihi al ayyam fi siyam Ramadan. Maka di dalam hadis dari Anas an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah, salah satu dakwatuhum la turad, dari keutamaan orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Maka kalian doakan bagi kami untuk kemaslahatan dakwah kita, untuk Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan barakah kepada dakwah kita dan juga kepada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Maka kalian berdoa di waktu mustajab. Dan kalian di saat berdoa di sini di luar sholat tentunya kalian angkat tangan. Ini mana dalilnya? Hadis Salman ini. Bahwa sungguhnya Allah sangat malu di saat seorang hamba berdoa kepadanya dan mengangkat kedua tangan, Allah akan merasa malu untuk tidak menjawabnya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama min asbab ijabatad doa, dari penyebab diijabahi doa itu dengan mengangkat kedua tangan. Namun pendalilan di sini di luar sholat. Tidak bisa hadis-hadis seperti ini dijadikan pendalilan mengangkat kedua tangan pada sholat tarawih. Mafhum? Maka kunut tarawih tidak mengangkat kedua tangan karena dia di dalam sholat. Dan hadis ini di luar sholat. Kemudian beristidlal yang terakhir dengan hadis yang sahih juga dan pendalilannya tidak jelas. Dan ini hanya athar dari sahabat. Bukan dari Nabi, bukan dari ucapannya, bukan dari perlakuannya. Maka datang athar dari Ibni Abbas, bahwa Ibnu Abbas qanata bihim fil fajr bil Basrah farafa yadayhi hatta madda dobaihi. Bahwa dulu Ibnu Abbas berdoa di salat fajar dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Maka disebutkan oleh para ulama sanadnya sahih, namun yang diinginkan kunut an-nazilah, bukan kunut fajar. Kemudian beristidlal juga dengan athar dari salaf. Dan athar salaf tentunya bukan dalil karena mereka manusia seperti para tabi'in. Kita mengambil pendalilan mereka jika sahih sanadnya. Dan yang kedua, jika tidak menyelisihi dari perbuatan Nabi ataupun perbuatan dari Khulafa ar-Rasyidin, maka telah datang athar yang datang dari Abi Utsman An-Nahdi, dan dia adalah seorang tabi'i. Kana Umar yaqnutu bina wa yarfa yadayhi hatta yabdu dub'ahu wa yusma sautahu min wara'il masjid. Berkata Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i, bahwa dulu Umar membaca kunut dan mengangkat kedua tangan pada saat kunut sampai terlihat ketiaknya yang putih dan suaranya keras sampai terdengar ke belakang masjid. Maka hadits ini mahaluh, jika sahih bisa kita ambil. Namun hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Yahya Ibnu Sa'id an Ja'far ibni Maimun an Abi Utsman. Maka sanadnya di sini dhaif karena Ja'far ibnu Maimun laisa bil qawi. Dan sanad dari Umar membaca kunut mengangkat kedua tangan laisa bil qawi karena ada Ja'far ibnu Maimun yang lemah. Dan jika sahih pun seperti riwayat tadi Ibnu Abbas yang terdahulu, ihtimal di sini bukan kunut witr, tetapi kunut nazilah. Maka dari Umar telah datang athar yang dhaif. Dan athar yang ketiga datang dari Abdullah Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundir
dari jalan Syarik an Laits an Abdurrahman ibn al-Aswad, dari bapaknya Al-Aswad dari Abdillah. Maka athar yang keempat ini dari Abdillah, dan di sini sanadnya dhaif karena Syarik ibnu Abdillah al-Qadi dhaif karena hafalannya rusak, dan juga Laits ibnu Abi Sulaim dhaif sayyi'ul hifdz, hafalannya juga rusak. Idan al-khulasah dari jawaban kepada mereka, pendalilan mereka orang-orang yang mengatakan mengangkat kedua tangan di saat berdoa di kunut al-witr, tidak ada pendalilan yang sharih meskipun sahih. Maka tadi telah kita bahas, datang di riwayat Muslim tetapi tidak sharih karena riwayatnya pendek, maka riwayat yang panjang menghukuminya. Kemudian datang dari hadis riwayat Anas dari Thabit al-Bunani, maka ini pun hadis yang syadz karena di Sahihain diriwayatkan dari Qatadah an Anas, tidak dikisahkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan. Kemudian beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak ada pendalilan. Hadis Abi Hurairah bagaimana seorang yang safar mengangkat kedua tangan, kita katakan hadis sahih lakin ghairu sharih. Dan juga hadis Salman disebutkan bahwa Allah, jika seorang hamba mengangkat kedua tangan di saat berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkannya dan merasa malu untuk tidak mengabulkannya. Ini pun tidak ada wajah pendalilan meskipun sahih, tidak menceritakan di dalam salat tarawih wala witr, kunutul witr. Dan kemudian kita sebutkan tadi dari athar Ibni Abbas bahwa dia dulu melaksanakan kunut dan mengangkat kedua tangan, sanadnya sahih namun tidak sharih dalam keadaan kunutul witr. Dan datang juga dari athar Umar bahwa dia mengangkat kedua tangan di saat kunut dan terlihat ketiaknya dan suaranya sangat lantang sampai terdengar ke belakang masjid, maka di sanadnya juga dhaif. Dan begitupun hadis dari Abdullah ibni Mas'ud dari Aswad dari Abdullah ibni Mas'ud, bukan Ibnu Umar, bahwa dia dulu mengangkat kedua tangan di kunut sampai kepada dadanya. Maka ini pun dhaif karena ada riwayat Laits ibnu Abi Sulaim dan juga dari Syarik ibni Abdillah al-Qadi. Maka athar dari Ibnu Mas'ud athar yang dhaif, dan athar dari Umar juga athar yang dhaif, dikarenakan Ja'far ibnu Maimun di athar Umar sayyi'ul hifdz ataupun layyinul hadis. Maka inilah jawaban kita kepada saudara-saudara kita. Kesimpulannya, jika kita melaksanakan doa kunutil witr, dan itu kita laksanakan sunnahnya di masjid kita Muqbil Al-Wadi'i di malam, mulai dari malam ini malam ke-15 sampai kepada akhir dari bulan Ramadan, kita melaksanakan kunutul witr, dan kita hidupkan sunnah ini sesuai dari athar salaf dari Ubay dan dari Abdullah ibni Umar. Kemudian masalah kita yang kita ditanyakan tadi, apakah dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan? Jawabnya yang rajih tidak, karena telah datang hadis muttafaqun alaih dari Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u fi syai'in minad du'a illal istisqa, bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan di dalam doa di dalam salat kecuali salat istisqa. Khalas yakfi. Hadal hadis muttafaqun alaih an Anas, amma haula al ahadits allati dzakarna sahih ghairu sharih aw bal dhaif minal athar ka athar Umar wa athar Ibni Mas'ud wa kadalika hadis an Thabit an Anas syad wa rajih min riwayati Qatadah an Anas walam yadhkur fi kunut an-nazilah bi raf'i yadain. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu